Bab 668. Dewa Pembantai. Hoam, hoam, hoam. Di antara langit dan bumi, ada suara gemuruh yang menggelegar. Itu adalah auman monster ilahi. Menatap kekosongan langit, 5 monster ilahi besar berbaris di setiap sisi, masing-masing dalam bentuk guntur, dan masing-masing berada di bawah paksaan dunia. Karena keberadaan mereka, seluruh dunia gemetar. Aku hanya melewati sebuah kesengsaraan. Haruskan kalian seperti ini. Mulut Harley Ye berkedut saat melihat ke langit. Tarung dengan mereka. Naga kuno mistik berteriak. Tarung dengan mereka. Harley Ye segera menyingsing lengan bajunya, lalu mengayunkan pisau naga tiran bergegas ke langit. Pada saat ini, sosok emasnya menarik perhatian dan sangat mempesona. Pada saat ini, semua orang ingin tahu bagaimana Harley Ye selamat dari kesengsaraan surgawi seperti ini. Tentu saja, di bawah perhatian semua orang, Harley Ye, yang arogan beberapa saat yang lalu, menoleh dan melarikan diri saat sudah setengah jalan. Benar, dia berlari, lebih cepat dari kelinci. Mungkin karena lari terlalu cepat, salah satu dari mereka secara tidak sengaja jatuh terjungkir balik. Setelah bangun, bahkan tidak memikirkannya, dan terus berlari. Melihat adegan ini, semua orang membuka mulut. Bajingan ini dalam posisi yang baik, tapi masih terus lari. Boom, boom, boom. Saat Harley Ye menyelinap pergi, lautan guntur dan 5 monster guntur ilahi yang besar juga bergerak bersama. Tidak peduli seberapa cepat Harley Ye berlari, mereka juga mengikuti langkahnya. Satu demi satu guntur adalah tuan yang tidak mengenal kerabat. Hoam, hoam, hoam. Segera, auman dari 5 monster guntur ilahi mengguncang dunia, dan 5 cahaya ilahi yang besar menebas ke arah Harley Ye. Puff, puff, puff. Di tempat, Harley Ye dihancurkan oleh 5 petir satu demi satu, dan tubuh fisik tubuh suci yang kuat terkoyak. Segera bangkit, dan kemudian berlari ke satu sisi dengan susah payah. Larinya hampir membuat orang-orang yang menonton pertempuran menangis. Karena kemunculan 5 monster ilahi, guntur jauh lebih tirani dari sebelumnya. Asalkan satu guntur saja yang menyambar, akan membuat jiwa musnah. Jalang, tidak tahu malu. Sosok bayangan berlarian lagi, semua orang mulai mengutuk. Apakah kamu tidak tahu malu? Ini adalah kesengsaraan surgawi kamu, buat apa terus mengejar kami? Puff, boom. Dalam omelan, Harley Ye disambar dan terbang keluar lagi. Sebuah gunung besar hancur dan runtuh di tempat. Kamu jalang, apa gunanya melarikan diri? Ini adalah kesengsaraan surgawi kamu, meskipun kamu melarikan diri ke ujung bumi, dia juga akan mengikutimu sampai ke ujung bumi. Naga kuno mistik tidak tahan dan mulai marah. Sialan, 1 lawan 5, begitu besar, atau kamu yang coba saja. Tepat saat Harley Ye keluar dari tumpukan kerikil, dia terlempar ke udara lagi. Mau bagaimana lagi? Naga kuno mistik mengangkat hidungnya. Siapa suruh kamu memancing kesengsaraan surgawi? Tetapi aku ingatkan kamu, kesengsaraan surgawi akan menjadi semakin kuat. Kamu lebih baik mengakhirinya sesegera mungkin. Sialan, bertarung saja. Harley Ye menggertakkan giginya. Kali ini dia tidak bergeming, bergegas ke langit dalam satu langkah. Segera, dia naik ke langit, menghancurkan petir surgawi dengan satu pukulan tinju, dan kemudian bergegas ke langit. Boom, 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 boom. Dia terus naik melawan langit. Setiap kali ada guntur, dia akan menghancurkannya berkeping-keping dengan kekuatan terkuat. Melihat kehampaan di kejauhan, sosoknya berkilauan seperti bintang yang menyilaukan. Tubuhnya diselimuti cahaya ilahi keemasan, dipenuhi kecemerlangan ilahi keemasan. Seluruh tubuhnya diwarnai dengan darah emas.
dan seluruh orangnya seperti emas cair. Dia seperti dewa perang emas, tak terkalahkan, menentang langit dan tak tertandingi. Hoang. Mungkin karena serangannya membuat marah naga guntur, dia segera mengelilingi tubuh naga besar dan membubung ke langit, membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya ilahi yang tebal, memukul terbang Harley. Hoang. Naga guntur meraung dan memuntahkan guntur lagi, seolah-olah dia tidak ingin memberi Harley kesempatan sedikit pun. Hancur. Di bawah, Harley menstabilkan tubuhnya. Tinju Bahuang memadat banyak metode rahasia, kemudian meninju langit ilusi. Boom! Pukulan puncaknya begitu kuat, hampir memecahkan naga guntur. Tapi segera, naga guntur memadat lagi, dengan guntur di seluruh tubuh, menyerang ke bawah. Memain trik denganku. Harley berbalik dan mengeluarkan pisau naga tiran dan tombak perang Raja Penyihir, kemudian menyapu guntur serangan naga guntur dengan satu tombak, lalu menabrak kehampaan halus, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Satu pisau mendarat, dan akurat menebas kepala naga guntur. Adegan ini, semua orang yang melihat merasa terkejut. Pembunuhan naga. Itu adalah seekor naga guntur yang besar. Kepala naga ternyata ditebas begitu saja seperti ini. Hoang. Kepala naga yang jatuh masih mengaum, tetapi dalam auman berubah menjadi guntur dan mendarat ke bawah. Guntur ini begitu tirani, membuat orang terpana. Puff, puff, puff. Di atas kehampaan, Harley yang baru saja membantai naga, menderita kerugian besar satu demi satu. Meskipun kepala naga guntur dipenggal, tapi beberapa monster guntur ilahi lainnya berterbangan di langit. Walaupun dia memiliki tubuh suci zaman purba yang mendominasinya, juga akan terkoyak. Datang lagi. Harley membakar esensi sejati. Semua kekuatan spiritual ditanamkan pada pisau naga tiran, dan mengumpulkan pancaran cahaya pisau besar ratusan kaki. Boom! Saat pisau itu mendarat, harimau putih guntur juga ditebas menjadi dua bagian olehnya. Dan pada saat ini, dia dihantam oleh Phoenix guntur, penyu guntur dan unicorn guntur satu demi satu. Seluruh tubuh berdarah emas hampir meledak di tempat. Bunuh. Harley yang berlumuran darah menginjak langit ilusi lagi, menghancurkan guntur dengan satu pukulan tinju, kemudian mengayunkan pisau ke atas, menebas tanduk unicorn guntur dengan satu pisau. Beri aku kekuatan. Harley meraung, 18 tubuh bayangan mulai menggunakan kekuatan penuh mereka, memancarkan kekuatan bintang agung dan esensi bumi sejati, kemudian kekuatannya disempurnakan menjadi kekuatan spiritual murni. Wong! Pisau naga tiran memunculkan kembali kekuatan ilahi, cahaya pisau sebesar ratusan kaki muncul dan kemudian ditebas dan mengambang di langit ilusi oleh pisaunya, dan kepala unicorn guntur jatuh di tempat. Puff, puff. Kali ini, tubuh sucinya meledak, lengan kanannya ditebas menjadi kabut darah oleh Phoenix guntur, dan dadanya diserang oleh penyu guntur dan menyebabkan lubang darah dan dia hampir jatuh dari langit ilusi. Sialan, aku tidak tahan lagi. Harley menyembur darah sambil menahan guntur yang turun dari langit. Tidak tahan juga harus bertahan. Kali ini naga kuno mistik tidak bercanda, tampak serius. Jika terus seperti ini, naga guntur, harimau putih guntur, dan unicorn guntur, semua akan memadat lagi. Brengsek, kenapa seperti ini? Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Meskipun dia terluka parah, dia masih menggertakkan giginya dan bergegas menuju langit ilusi. Di tempat, Phoenix guntur menekan dari atas langit. Ah! Harley meraung, di bawah tekanan dari langit, dia mengayunkan pisau naga tiran ke langit, darah sucinya sedang membara, sebagai ganti esensi sejati, mengalir masuk ke dalam pisau naga tiran, dan sekali lagi berubah menjadi cahaya pisau sebesar ratusan kaki. Puff! Dengan tebasan pisau penentang langit, Phoenix guntur ditebas di tempat. Puff!
Di tempat kejadian, satu-satunya lengannya yang tersisa juga dihancurkan oleh Penyu Guntur. Pada saat ini, tubuhnya sangat tragis. Kedua lengannya terpotong menjadi kabut darah. Ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuh. Lubang darah di dadanya masih terus mengalir darah. Adegan ini, orang-orang dari segala arah tampak ngeri. Kesengsaraan surgawi yang begitu mendominasi, mereka akui tidak bisa menahannya. Boom! Saat Guntur turun dari langit, Harley dihancurkan ke dalam kehampaan dan menabrak gunung yang hancur. Tangan tidak ada lagi, hanya setengah nyawa yang tersisa. 80% dari permainan sudah berakhir. Banyak orang menghela nafas. Pantas disambar sampai mati. Banyak orang mengutuk, semuanya dalam keadaan memalukan. Melihat postur kesengsaraan surgawi Harley, sudah banyak menderita. Sebaiknya disambar sampai mati. Master ketiga sekte mencibir. Jadi aku tidak perlu mengambil tindakan. Zendy masih tersenyum jahat. Bisa atau tidak melawannya. Nancy Ji diam-diam menatap kehampaan. Entah kenapa, dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan saat melihat sosok berdarah itu. Setelah suara diskusi semakin kuat, Harley yang tidak memiliki tangan, bangkit lagi, terhuyung-huyung, dan bahkan tidak bisa berdiri. Setelah bertarung dengan 4 monster guntur ilahi, dia sudah berada di akhir kekuatan. Jangan takut, bertarung saja. Pada saat ini, suara naga kuno mistik terdengar di benaknya. Nadanya sangat kuat, kesengsaraan surgawi mewakili kesungguhan langit dan bumi, yaitu keagungan langit dan bumi. Semakin kamu takut, semakin akan mendatangkan malapetaka. Melawan kesengsaraan surgawi, harus ada kesungguhan tekad yang tak terpadamkan. Dengarkan aku, bergegas ke kehampaan, gunakan ilmumu yang tak terkalahkan, hancurkan langit sialan itu. Kesungguhan tekad yang tak terpadamkan, ilmu yang tak terkalahkan. Harley bergumam, saat kata-kata itu keluar, cahaya keemasan yang tajam keluar dari kedua matanya. Bunuh. Dengan auman Harley, dia sekali lagi membubung ke langit, seperti cahaya ilahi keemasan, langsung menuju langit malam. Di bawah kekuatan petir surgawi, dia tampak lemah seperti semut, tubuh fisik disambar hingga terbang. Hatiku tidak mati, tubuhku tidak musnah. Raungan pantang menyerah dengan tarian guntur. Harley yang kehilangan kedua lengannya, menabrak petir surgawi dengan kepala dan tubuh fisik yang berdarah. Bocah ini, naga kuno mistik, yang berada ribuan mil jauhnya, tampaknya bisa melihat Harley menabrak langit dengan kepala. Adegan berdarah itu, membuat dia tergerak. Melihat adegan seperti itu, orang-orang dari segala arah, entah yang menonton atau yang mengejar Harley, terpana di sana saat ini. Boom! Dalam suara diskusi, langit bergetar. Di bawah perhatian semua orang, Harley yang melompat naik dan menabrak langit, bertabrakan dengan penyu guntur yang turun dari langit. Boom! Dunia bergetar lagi, di mata semua orang yang ketakutan. Penyu guntur yang besar, yang tingginya ribuan meter, dihancurkan berkeping-keping oleh Harley. Bagaimana ini mungkin? 2 atau 3 detik kemudian, ada suara keheranan dan ketidakpercayaan di langit. Melihat adegan ini, naga kuno mistik yang berada jauh di dunia bawah tanah sekte Zeng Yang, menghela napas panjang. Dia tahu bahwa Harley mampu menabrak hancur penyu guntur itu, bukan dengan paksa, tetapi dengan kesungguhan tekad yang tak terkalahkan. Yang disebut kesengsaraan surgawi adalah kesungguhan tekad langit dan bumi. Semakin takut, maka mereka akan semakin kuat. Ingin menghancurkan kesengsaraan surgawi, jika tidak ada pikiran kebenaran yang tak terkalahkan, maka akan sangat berbahaya. Keturunan tubuh suci, keturunan pantang menyerah. Di aula utama Partai Tianxuan, Fuya berseru, dengan tingkat kultivasinya, dengan kekuatan kestabilannya,
dia juga menghela nafas karena bocah di tirai air memberinya terlalu banyak kejutan. Ilmu percaya diri yang tak terkalahkan adalah cara paling efektif untuk memecahkan kesengsaraan. Di samping, Teresa Donghuang tersenyum perlahan. Bersambung. Bab 669. Langit bumi sudah tenang. Bum, bum. Di bawah langit masih ada suara guntur, tetapi dengan cepat dimusnahkan. Guntur dan awan menghilang, mengekspos bumi yang hancur. Langit dan bumi ini, setelah dihujani guntur, menjadi penuh dengan lubang, dan masih ada celah ruang yang mengamuk selama periode itu. Keabadian surgawi, buka. Sementara semua orang masih dalam keadaan linglung, Harley telah menggunakan teknik rahasia keabadian untuk melarikan diri ke lubang hitam ruang hampa. Segera, orang-orang yang bereaksi bergegas maju, terutama master dari 3 sekte, ingin memastikan bahwa Harley sudah mati, baru mereka berdamai. Ribuan orang mencari di ruang hampa 100.000 kaki, tetapi mereka tidak menemukan sosok Harley. Kemudian mereka baru berkumpul dan memastikan Harley meninggal dalam kesengsaraan surgawi, baru merasa lega. Sekte King Yun, kedepannya jangan membuat pergerakan kecil. Para master sekte Zeng yang memandang leluhur sekte King Yun dengan ekspresi suram. Tepat sebelumnya, sekte King Yun juga memburu putri suci mereka. Jika instruktur keluargaku baik-baik saja, tidak masalah. Jika terjadi sesuatu, kalian akan terlihat baik. Master sekte Han Yue juga menatap master sekte King Yun dengan dingin. Kalau begitu kalian sebaiknya banyak doa saja. Leluhur sekte King Yun mencibir, menjentikkan lengan bajunya, dan membawa keluarganya pergi. Setelah mereka pergi, sekte Zeng yang berhadapan lagi dengan sekte Han Yue, karena master sekte Zeng yang sebelumnya juga mengejarnya Zeng Yi. Jika mereka tidak tiba tepat waktu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jika ingin bertarung, kami bisa menemani kapan saja. Master Tong Xuan mendengus dingin, dan membawa master sekte Han Yue pergi. Sekte King Yun, sekte Han Yue, cepat atau lambat kalian akan dianeksasi oleh Zeng Yangku. Leluhur Zeng yang mencibir, tidak perlu tinggal di sini lagi, semua mengambang ke kehampaan seperti pelangi ilahi menyapu langit. Di sisi lain, Nancy Ji, saat pergi, dia tidak lupa melihat tanah yang penuh dengan reruntuhan. Dia menyaksikan seorang jenius tiada taraf mati di bawah kesengsaraan surgawi dengan mata kepalanya sendiri. Entah kenapa, suasana hatinya sedikit rumit. Orang yang membuat dia kesal setengah mati berkali-kali dan orang yang menyelamatkannya dari bahaya berkali-kali meninggal begitu saja, membuat dia merasa agak sulit untuk mengatakannya. Bagus, tidak ada yang menangkapnya. Setelah master dari 3 sekte pergi, mereka yang membentuk tim untuk menangkap Harley juga pergi. Setelah mereka pergi, mereka yang menonton pertandingan juga pergi satu demi satu. Tidak ada drama besar untuk ditonton, dan tidak masuk akal bagi mereka untuk tetap tinggal di sini. Namun, untuk pertunjukan besar ini, mereka membayar banyak uang. Pada dasarnya mereka semua terluka, dan ada banyak orang yang telah musnah menjadi abu di bawah sambaran kesengsaraan guntur, benar-benar konyol. Menonton pertunjukan bisa membuat nyawa melayang. Segera, langit dan bumi memasuki situasi hening. Namun, Nanchu, Beichu, dan seluruh dinasti Dacu menjadi gelisah. Di bawah langit, ada banyak suara desahan dan keheranan. Sayang sekali, jenius yang tak tertandingi seperti itu mati begitu saja. Banyak senior menghela nafas diam-diam. Jalang yang tak tahu malu seperti itu pantas mati. Banyak orang masih mengutuk dengan kesal. Jalang adalah jalang, tidak tahu malu ya tidak tahu malu, tetapi orang yang begitu hebat, tidak dapat ditemukan lagi yang kedua di dinasti Dacu.
Menurutku, gelar dewa pembunuh ini hanya Harry Quinn yang layak menyandangnya. Seseorang berkata dengan kagum. Menurutku, dia akan baik-baik saja. Di kota kuno Qianqiu, leluhur keluarga Su dan yang lainnya semua memandang Cantika. Tuh, token giok jiwanya masih utuh, ini membuktikan bahwa dia masih hidup. Cantika merentangkan tangan, dan giok jiwa emas muncul di depan semua orang. Langit dan bumi sudah kembali tenang. Dalam lubang hitam ruang hampa yang gelap dan sunyi, Harley Ye yang tubuhnya hancur, diam-diam tergantung di sana. Dia sudah tidak terlihat seperti wujud manusia, atau lebih tepatnya dia terlihat seperti kumpulan daging dan darah, tetapi untungnya, dia masih memiliki aura. Selama dia memiliki aura itu sudah bagus, selama jiwa kultivator tidak tercerai-berai, bahkan setetes darah pun dapat dipulihkan, tetapi itu hanya masalah waktu. Kerak, kerak. Segera, suara tulang bertabrakan terdengar, asap biru memancar dari tubuh Harley Ye yang hampir lumpuh. Bekas luka di seluruh tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuh yang rusak dari daging dan darah juga halus, di bawah pelatihan tubuh barbar, tulang darah baru terlahir kembali. Pelatihan jiwa barbar. Pada saat yang sama saat dia melatih tubuhnya, terdengar teriakan Harley Ye, dia juga menggunakan metode rahasia tertinggi untuk melatih jiwa. Dengan begitu, api spiritual bantu memurnikan tubuhnya, dan petir surgawi bantu memurnikan jiwanya, baik tubuh dan jiwanya terlahir kembali pada saat yang sama. Tak lama kemudian tas penyimpanan berhamburan, pecahan-pecahan batu spiritual bertebaran, jumlahnya sangat banyak, sebanyak 20 juta, lubang hitam ruang hampa ini tidak ada energi spiritual, dia dan tubuh bayangan kehilangan kontak, hanya bisa menarik suplemen dalam metode yang menyakitkan ini. Kerak, kerak. Segera, hampir 20 juta batu spiritual meledak satu demi satu, kekuatan spiritual yang agung tercurah. Dengan Harley Ye sebagai pusatnya, sebuah kekuatan spiritual yang sangat besar terbentuk, mengalir ke dalam tubuh Harley Ye melalui pori-pori tubuh. Pada saat ini, tubuh Harley Ye seperti jurang maut, menelan dan mengisap kekuatan spiritual, tubuh fisik di bawah pelatihan tubuh barbar, 8 meridian yang rusak, dan anggota tubuh yang berlubang, semuanya melompat ke puncak baru pada saat yang bersamaan. Waktu berlalu perlahan. Hoam, hoam, hoam. Segera, dengan tubuh Harley Ye sebagai pusatnya, ada sebuah raungan terdengar. Kemudian, 5 bayangan ilusi besar mengelilingi Harley Ye. Itu adalah visi ilusi, naga melayang, harimau putih mengaum, phoenix mengaum, penyu memperluas jalan, dan unicorn mengaum. Selain itu, di atas bejana ilahi Daluo juga ada suara surgawi yang melilit keagungan, dan di bawah kesengsaraan surgawi, dia juga menjadi lebih luar biasa. Entah berapa lama, Harley Ye yang sedang duduk bersila, terbangun. Namun, perubahannya sangat besar. Tubuhnya yang rusak masih bagus seperti sebelumnya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kecemerlangan. Ada banyak misterius yang tampaknya muncul. Diselubungi oleh api spiritual, tubuh dibentuk seperti emas, sekuat tulang besi, dan sangat mendominasi. Saat seteguk udara keruh dimuntahkan untuk waktu yang lama, Harley Ye juga membuka matanya, 2 mata tajam melesat keluar, dan matanya menjadi sangat tak tertahankan. Perasaan transformasi ini terasa sangat bagus. Memutar lehernya dari sisi ke sisi, senyum muncul di sudut mulut Harley Ye, merasakan kekuatan agung bergulir di tubuhnya, memberinya perasaan senang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Berpikir dalam hati, Harley Ye berbalik dan melompat, melihat ke sekeliling lubang hitam ruang hampa. Kali ini, keabadian surgawi menyelamatkannya lagi. Selama ini, dia tidak akan menggunakan teknik rahasia ini kecuali benar-benar diperlukan,
karena bahaya tersembunyi di lubang hitam ruang hampa lebih besar daripada dunia luar. Kali ini, jika dia tidak disambar hingga tubuhnya cacat, dia tidak akan berani masuk ke lubang hitam ruang hampa untuk memulihkan luka-lukanya, karena masih ada master dari 3 sekte yang menatap di segala arah. Jika tidak masuk, pasti akan mati. Masuk ke dalam masih ada harapan untuk hidup. Namun, keberuntungannya masih bagus. Dia tidak menemukan kekacauan di lubang hitam ruang hampa. Jika iya, dia akan hancur menjadi abu di tempat. Aku memasuki lubang hitam ruang hampa melalui celah ruang. Kali ini, aku tidak akan dibawa ke Becu lagi, kan? Harley menyentuh dagunya, tidak berani ada pergerakan sedikit pun. Dia masih ingat terakhir kali lubang hitam ruang hampa bergerak kurang dari 30.000 meter. Karena pergerakan super dari ruang hampa, sebelum dan sesudah jaraknya jadi 8 juta mil lebih. Jadi kali ini dia belajar pintar, pukul mati pun dia tidak boleh bergerak, jika tidak bergerak, jaraknya akan berkurang. Itulah pemikirannya. Selain itu, lubang hitam ruang hampa ini dalam bahaya, jadi lebih baik diam. Keabadian surgawi, buka. Setelah satu teriakan, pusaran itu muncul lagi, dan dia menghilang langsung di tempat. Bersambung. Bab 670. Cari masalah. Malam yang gelap dan berangin. Di pegunungan yang sepi, karena sesosok yang memalukan mendarat jatuh, kemudian menjadi tidak tenang. Di bawah sinar rembulan yang redup, samar-samar bisa dilihat, itu adalah satu sosok, mengenakan jubah ungu, dikelilingi pijaran ekor ilahi yang indah, dengan wajah yang cantik, sosok yang sangat menakjubkan di dunia. Namun, meskipun sikapnya tak tertandingi, bentuknya tidak terlalu bagus, pakaiannya berlumuran darah, dan ada noda darah di bahu batu gioknya. Saat ini, masih ada cahaya redup yang melarutkan esensinya, membuat lukanya tidak bisa sembuh. Puff. Saat berbicara, dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya langsung memucat. Di belakangnya, ada 3 sosok berdarah mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Di bawah sinar rembulan yang redup, ada 3 orang yang menggunakan jubah merah darah. Sekujur tubuh dikelilingi energi berwarna darah. Tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, hanya tahu mata merah darah mereka disinari dengan cahaya redup berwarna darah. Di bawah malam yang gelap, terlihat menakutkan. Belum menangkap tubuh suci zaman purba, tangkap satu tubuh spiritual kembali, juga bisa dianggap sebagai perjalanan berharga. Ketiga orang itu menunjukkan senyuman, sebuah wajah mengerikan muncul. Daftar Feng Yun peringkat kelima, bukankah hanya itu saja? Siapa kalian sebenarnya? Wanita berbaju ungu itu terhuyung-huyung dan menatap mereka bertiga dengan dingin. Ini, kamu tidak perlu tahu. Mereka bertiga tersenyum ringan, dan dengan energi darah, semuanya perlahan berjalan menuju wanita berbaju ungu itu. Kemudian, pada saat ini, sesosok bayangan yang dipenuhi dengan cahaya keemasan tiba-tiba muncul, tidak hanya berdiri diam, sebuah huruf besar tergeletak di tanah, kebetulan jatuh di antara 3 sosok berjubah merah darah dan wanita berbaju ungu. Orang ini, tentu saja adalah Harley Ye. Orang ini baru saja keluar dari lubang hitam ruang hampa, awalnya keluar bisa dengan sangat keren, siapa yang menyangka satu kakinya menginjak udara, seluruh orang menjadi tidak baik. Hoa! Segera, Harley Ye menyeringai, dan bangkit dengan memalukan. Bocah, pergi ke lubang hitam ruang hampa lagi. Begitu Harley Ye berdiri, kata-kata naga kuno mistik bergema di lautan kesadarannya, atau bisa dikatakan, naga kuno mistik selalu menunggu Harley Ye muncul. Melihat Harley Ye keluar hidup-hidup sekarang, dia merasa lega. Kalau tidak, bagaimana bisa lolos dari pengejaran? Harley Ye terus menepuk-nepuk debu di tubuhnya.
Aku sudah menduganya. Kenapa bocah kamu ini tidak mati-mati? Tentu, siapa aku? Aku ini adalah. Harley Ye menggelengkan kepalanya, tepat saat hendak mengusap rambutnya, dia menyadari bahwa 4 pasang mata menatapnya dengan aneh. Melihat ini, Harley Ye tercengang sejenak. Sebelumnya dia hanya berbicara dengan naga kuno mistik, jadi tidak menyadari bahwa ada 4 orang lainnya. Melihat ketiga orang berjubah merah darah dan wanita berbaju ungu, ekspresi mereka benar-benar aneh. Di tatapan mata aneh mereka tertulis jelas kalimat ini, "Kamu ini keluar dari mana?" Bahkan setelah keluar langsung bicara dengan diri sendiri, apakah tidak melihat 4 orang hidup ini? Hehehe. Harley Ye tersenyum canggung, maaf, mata tidak terlalu bagus, silahkan kalian lanjutkan. Setelah mengatakan itu, Harley Ye tertawa kecil, berbalik dan hendak pergi. Berhenti. Tak lama kemudian, salah satu orang dari jubah merah darah berbisik, kedua matanya redup, menyipit sedikit menatap Harley Ye. Saat melihat Harley Ye memakai topeng hantu dan ada kata dendam di dahi, kedua matanya tiba-tiba berbinar. Herikin, si ubah darah merah lainnya juga mengenalinya, dan juga membuka mulutnya, cahaya di matanya juga berapi-api. Kamu ternyata belum mati. Si jubah merah darah ketiga menunjukkan gigi putihnya dan tersenyum mengerikan. Di bawah hukuman ilahi kuno, ternyata tidak mati. Di sini, tatapan mata wanita berbaju ungu sangat terkejut, sepertinya tahu apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dewa pembunuh Herikin dikepung, meninggal di bawah kesengsaraan surgawi. Kalian mengenalku? Harley Ye menatap mereka berempat dengan heran. Kenal, tentu saja kami kenal. Salah satu si jubah merah darah tertawa lebih mengerikan. Harley Ye menanggapi dengan santai, lalu menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Namun, saat dia hendak mengangkat kakinya, sebuah tangan besar berwarna darah tiba-tiba menariknya dari belakang. Sial, serangan diam-diam. Harley Ye telah mengalami ratusan pertempuran dan reaksinya sangat cepat. Biasanya dia yang menyelinap dan menyerang orang lain, tapi jarang diserang oleh orang lain seperti ini. Dengan secepat kilat, dia tiba-tiba berbalik, memukul tangan besar berwarna darah itu dengan satu pukulan tinju, kemudian menatap mereka bertiga dengan penuh minat. Aku bilang pada kalian, 1. Aku tidak memprovokasi kalian. 2. Aku tidak menyinggung kalian. Kalian seperti ini, sangat mudah dibunuh. Dewa pembunuh Herikin, benar-benar tidak sederhana. Salah satu si jubah merah darah menjilat lidahnya, matanya penuh keserakahan, darah tubuh suci zaman purba, sangat luar biasa. Jika ditangkap, Tuan pasti akan senang. Awalnya, aku ingin pulang dan tidur nyenyak, tetapi melihat bahwa kalian ingin pergi ke surga, sepertinya aku perlu membuat kalian bersenang-senang. Harley Ye berkata. Dia sudah mengeluarkan pisau naga tiran, lalu menghembuskan nafas dalam-dalam ke arah pisau itu, setelah itu tak lupa menyekanya dengan lengan baju. Aku suka orang yang percaya diri. Salah satu si jubah merah darah tersenyum ringan. Sesaat kemudian, dia muncul di depan Harley Ye seperti hantu, mengangkat tangannya dan menebas. Hoang! Segera, raungan agung bergema di pegunungan. Raungan ini membawa kekuatan guntur dan suara auman naga, begitu dahsyat sehingga gunung dan hutan runtuh. Puncak raungan itu membuat puncak gunung retak. Puff! Kemudian, terdengar suara orang muntah darah. Melihat pemandangan itu lagi, orang yang sebelumnya menepuk Harley Ye dengan telapak tangan belum mendarat. Sebaliknya seluruh orang langsung terhuyung-huyung, kedua matanya hitam, penuh dengan bintang emas, tidak bisa berdiri tegak sama sekali. Aneh jika dia bisa berdiri tegak, begitu belagu menyerang Harley Ye dari depan, tidak menyangka bahwa Harley Ye akan bereaksi begitu cepat, dan hampir terbang keluar oleh raungan teknik kemarahan naga oleh Harley Ye.
Belagu juga membutuhkan usaha. Harley sudah menyerang. Saat orang itu masih dalam keadaan pusing, dia sudah mengayunkan pisau dan bergegas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung menebas pisau. Kamu cari mati. Pada saat yang sama, dua orang berjubah merah darah lainnya sudah menyerang, yang satu memegang segel besar dan yang satu lagi memegang bayangan. Puff, puff, puff. 3 percikan darah terdengar satu demi satu. Harley memenggal kepala si jubah merah darah dengan pisau, tetapi dia juga terluka parah. Ada lubang darah di dadanya, seluruh tubuhnya dipukul hingga cacat. Tidak ada yang menyangka akan ada pemandangan seperti itu, bahkan wanita berbaju ungu di samping tidak mengira bahwa Harley ternyata tidak memiliki pertahanan sama sekali. Kalian pukul apa yang kalian mau, dan aku bunuh orang yang aku inginkan. Dengan cedera berat itu, dia juga harus memusnahkan satu orang dari jubah merah darah itu. Itu adalah alam langit semu. Wanita berbaju ungu tampak ketakutan, tidak pernah menyangka seorang kultivator alam langit semu dipenggal kepalanya dengan begitu saja. Hanya saja, dia mana tahu, Harley yang selamat dari kesengsaraan surgawi, kekuatan tempurnya seberapa mendominasi. Yang terpenting, tingkat jiwa Harley adalah tingkat langit. Biasanya alam langit semu menerima serangan dalam keadaan bingung. Itu sudah sangat tak tertahankan. Satu teknik kemarahan naga membuat si jubah merah darah itu dalam keadaan pusing sesaat, kemudian barulah membunuhnya dengan satu pukulan. Harley mengakui, jika ada perang besar, dia juga harus mengorbankan satu kaki dan tangan. Bagaimanapun juga, Tio adalah kultivator alam langit semu. Pada saat ini, orang yang paling menyedihkan adalah si jubah merah darah yang kepalanya dipenggal oleh Harley. Dia mati dengan sangat teraniaya. Dia mungkin bukan yang terkuat di alam langit semu, tetapi kematiannya adalah yang paling tidak masuk akal, dibunuh langsung. Kamu pantas mati. Dua jubah merah darah yang lainnya sangat marah. Dengan momentum yang melonjak, energi darah di seluruh tubuh mereka mengamuk dan dikelilingi energi naga berwarna darah. Boom, boom. Momentum kedua orang ini sangat kuat, masing-masing adalah alam langit semu, dan tekanan masing-masing dari mereka sangat luar biasa. Dua gunung besar juga langsung runtuh karena tidak tahan dengan tekanannya. Kenapa? Ingin menakutiku? Harley mencibir. Darah emas mengalir deras, cahaya ilahi berwarna emas meledak, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan ilahi berwarna emas. Setiap cahaya sangat terang dan sangat menyilaukan di malam yang gelap. Bunuh. Salah satu jubah merah darah sudah menyerang, mengeluarkan sebilah pedang pembunuh, menembus kehampaan, mendekati alis Harley. Pedang ini tidak buruk. Harley tidak menggerakkan kekuatan supranaturalnya, mengulurkan tangan emasnya yang besar, meraih pedang pembunuh berwarna darah, tidak peduli bagaimana, tidak bisa lepas dari genggamannya. Rusak. Mengikuti teriakan ringan Harley, roh senjata dalam pedang pembunuh itu hancur langsung, dan pedang pembunuh berwarna darah itu juga dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Namun, dia juga membayar harga untuk itu. Pedang pembunuh itu sangat luar biasa, walaupun dengan tubuh suci zaman purba yang mendominasi, telapak tangannya berlumuran darah, energi pembunuh yang telah memasuki tubuhnya masih mengamuk sampai saat ini. Bersambung. Bab 671. Barang yang tidak tahu malu. Sambil berbicara, si jubah merah darah sudah menembak, yaitu pemurnian kendi iblis berwarna darah. Itu diperbesar hingga ratusan kaki, dan lampu darah meledak. Ada kilatan cahaya mengambang di itu, dipenuhi dengan gumpalan gas darah, seperti air terjun berwarna darah, sangat mengancam. Di tempat, Harley hancur dan terhuyung-huyung. Buka. Harley mendengus dingin, dan membuka penjara. Kemudian dia mengepalkan tinju emasnya.
Banyak metode rahasia seperti Mighty Dragon, 1000 segel naga, teknik mengguncang gunung dan sebagainya bercampur dalam sekejap, dan satu pukulan menembus langit. Pria yang baru saja akan menekan jubah darahnya, ditendang kembali di tempat, setiap langkah mundur, akan menghancurkan langit. Buka keseluruhan. Harley, seperti binatang zaman primitif, jatuh ke dalam langit. Bunuh. Dua si jubah merah darah sangat marah dan datang untuk membunuh Harley dari kiri ke kanan. Perang segera dimulai. Bang, bung, bang, dang. Kemudian, raungan seperti itu terdengar satu demi satu di malam yang sunyi. Perang di antara ketiganya sangat besar. Di satu sisi, dua si jubah merah darah semuanya seperti Shuro di neraka. Tangan mereka adalah kekuatan supernatural, dan bersama-sama mereka mengorbankan lautan darah. Langit ilusi yang hancur meraung dan gemetar, dan gunung-gunung ambruk karena tidak tahan dengan tekanannya. Di satu sisi, tubuh Harley berwarna keemasan dan bersinar, tubuhnya seperti emas cair, dengan kepala tergantung pada bejana ilahi Daluo, mengenakan baju perang, tangan kiri pisau naga, tangan kanan cambuk dewa, dan kaki di lautan bintang. Katakanlah lautan bintangnya menjadi sedikit berbeda kali ini. Di antara mereka, ada banyak penglihatan, naga ilahi melayang, phoenix meringkuk, harimau putih mengaum, penyu berjalan, dan unicorn meringkik. Semua jenis penglihatan saling terkait, dan pemandangannya sangat indah. Namun, meskipun gambaran galaksi emas sangat indah, kekuatannya tidak lemah, yang langsung menghancurkan lautan darah si jubah merah darah dan membuat langit bergetar. Bong, bang, bong. Segera, perang meningkat, dan darah mulai mengalir, emas dan darah. Satu orang melawan dua tingkat alam langit semu, tetapi dia masih berada di atas angin. Di bawah, wanita berbaju ungu tampak terkejut. Dewa pembunuh dan Hurricane benar-benar bukan nama kosong. Saat terkejut, dua si jubah merah darah meraung di atas langit ilusi. Mereka semua kacau balau. Mereka dipukul mundur oleh Harley sendirian. Level langit ditekan oleh alam Kong Ming untuk pertama kalinya. Ini bukan masalah kehilangan muka. Itu hanya memalukan. Di sisi lain, Harley sangat berani, karena dominasi tubuh zaman purba tubuh suci membuatnya hanya menyerang. Puff, puff. Ketika perang mencapai 100 putaran, kedua kepala itu jatuh ke dalam langit satu demi satu. Satu orang bertarung sendirian, dan bahkan membunuh dua alam langit semu. Wanita berbaju ungu itu terkejut lagi, dan kekuatan tempur Harley jauh melebihi harapannya. Kemudian Harley yang berlumuran darah juga ikut terjatuh, mungkin karena perang yang memakan tenaga yang sangat besar sehingga dia tidak berdiri kokoh saat mendarat, dan hampir jatuh ke tanah. Karena dua si jubah merah darah adalah alam langit semu, jika seperti Hong Chen dan Cantika, meski tidak berani bertarung sendirian, harus menggunakan banyak kartu, seperti Jenderal Mayat. Wow! Setelah menstabilkan sosoknya, Harley menggelengkan kepalanya dan memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Belakangan, dia mulai meraba-raba ketiga si jubah merah darah itu, tetapi dia tidak pernah melepaskan sesuatu yang berharga. Sekecil apapun, ada lebih baik daripada tidak sama sekali. Ada baiknya untuk membawanya kembali ke Brady. Baru setelah semua harta karun dari tiga si jubah merah darah digeledah, Harley melihat wanita berbaju ungu itu. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa wanita berbaju ungu menatapnya dengan ekspresi waspada di wajahnya. Jika bukan karena luka parahnya, akan sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Jika tidak, dia akan melarikan diri saat pertempuran berakhir. Bagaimana ekspresimu? Harley memandang wanita berbaju ungu itu dengan aneh. Wanita berbaju ungu itu tidak berbicara, tapi dia masih menatap Harley dengan waspada.
Ungkapan apa itu? Seluruh rakyat dinasti Dacu tahu bahwa kamu suka mengikat orang. Setelah mengikat, kamu meminta tebusan kepada seseorang. Setelah menerima uang tebusan, kamu tidak melepaskannya. Bukankah harus waspada terhadap orang-orang yang tidak bermoral seperti itu yang tidak membawa mereka bersama setelah menerima uang tebusan? Aku pria yang baik. Harley Ye mengangkat hidungnya, lalu dengan sadar mengambil wanita berbaju ungu itu di tas penyimpanan. Nah, itu hadiah. Wanita berbaju ungu itu menarik napas dalam-dalam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apa yang bisa dia katakan? Dalam keadaan saat ini tidak memiliki hambatan sama sekali. Alangkah baiknya jika seseorang hanya mengambil tas penyimpanan dan tidak membahayakan hidupnya. Oh iya, siapa orang-orang itu? Harley Ye merobek tas penyimpanan wanita berbaju ungu itu, melihat ke dalam tanpa malu-malu, dan bertanya, mengapa kamu mengejarmu? Dan juga mengirim 3 alam langit semu. Meskipun wanita berbaju ungu sangat enggan untuk berbicara dengan Harley Ye, dia masih menjawab pertanyaan Harley Ye. Kelihatannya itu harusnya menjadi orang dari klan darah. Klan darah. Mendengar kata-kata ini, Harley Ye, yang masih memandangi harta pusaka itu, mau tidak mau mengangkat kepalanya. Klan darah, itu cerita besar. Berbicara tentang ras ini, harus melibatkan leluhur pendiri 3 sekte Xuan Chen. Di masa lalu, klan darah bukanlah biasa, kekuatan ini sangat kuat dan telah menyebabkan bencana yang mengejutkan di dinasti Dacu. Teknik silat mereka jahat, mengkhususkan diri dalam melahap darah, dan sangat kejam. Adapun mengapa itu melibatkan Xuan Chen, leluhur pendiri 3 sekte, itu karena klan darah ditekan oleh Xuan Chen. Pada masa itu, Master Suci adalah puncak asli alam langit semu, dan dia hanya tinggal selangkah lagi untuk disebut level langit, namun nasibnya tidak terlalu baik, dan dia disusul oleh leluhur pendiri 3 sekte Xuan Chen. Itu juga Xuan Chen yang naik ke tingkat langit, yang memiliki daya tarik besar. Ia bersekutu dengan banyak kekuatan dinasti Dacu dan menekan klan darah, dinasti yang makmur. Belakangan, itu adalah pemenggalan jiwa mistik naga kuno dan pembentukan sekte Xuan dinasti Dacu. Sejarah klan darah bukanlah legenda. Ada catatan terperinci dalam 3 volume rahasia. Adapun asal-usul klan darah, itu misterius. Dirinya hanya tahu bahwa ras ini sangat kuno dan umumnya tidak kuat. Yang pertama adalah dinasti Dewa Pembunuh, dan yang terakhir adalah klan hantu. Sekarang orang-orang klan darah juga telah terbunuh. Bagaimana dirinya merasa bahwa dinasti Dacu ini akan mendapat masalah? Harley Ye menyentuh dagunya dan berbisik. Kekhawatirannya bukan tanpa tujuan. Sekte Yan Huang dan dinasti Dewa Pembunuh telah lama berseteru, dan kebencian antara klan darah dan dinasti Dacu sekte Xuan yang agung tidak main-main. Kedua kekuatan misterius dan kuat ini dilahirkan kembali, dan mereka pasti musuh kuat sekte Yan Huang dan sekte masa depan Heng Yue. Apakah domain iblis ditindas oleh sekte Yan Huang, dunia bawah ditindas oleh Raja Tianzang, klan mantra sihir ditindas oleh Raja Tianzang, Suaka Yinming ditindas oleh Raja Perang, klan siluman ditindas oleh Raja Dong? Apakah klan jiwa yang ditindas oleh Raja Xuan juga terbengkalai di sudut dinasti Dacu? Jika demikian, itu omong kosong. Kita harus melawan sekte Heng Yue secepat mungkin, dan kemudian menyatukan 3 sekte dan Nancu, pikir Harley dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Puff. Ketika Harley Ye sedang terdiam, wanita berbaju ungu di sampingnya memuntahkan seteguk darah, dan seluruh orang menjadi gemetar. Melihat ini, Harley Ye buru-buru menawarkan kekuatan lembut untuk menstabilkannya, dan kemudian api spiritual mengalir keluar dan memasuki tubuh wanita ungu untuk membantunya memperbaiki kekuatan misterius yang menyebabkan masalah di tubuhnya. Terima kasih. Wanita berbaju ungu itu menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan 2 kata ini.
Mengapa anggota klan mengejarmu? Seharusnya menginginkan garis keturunan Daolingku. Kamu, apakah kamu tubuh Daoling? Harley Ye langsung tercengang dan menatap wanita berbaju ungu dari atas ke bawah. Ketika dia melihat wanita berbaju ungu itu tampak familiar, wajahnya menjadi cantik dalam sekejap. Aku putri suci dari keluarga Sangguan di daerah Gunung Timur, dan kelima di panggung Feng Yun, Melanie Sangguan. Wanita berbaju ungu itu tidak menyembunyikannya. Apakah Yona Sangguan kamu punya? Tanya Harley Ye ragu-ragu. Adikku. Bersambung.